Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farzi Taufik dengan NIM 19010036 dari kelas TPS 19. Hari ini saya akan mempresentasikan beberapa materi dari teknik pemboran. Materi pertama itu ada casing, yang kedua itu ada hoisting, yang ketiga itu ada bead. Yang pertama itu apa sih casing? Dari definisi casing itu, definisi dari casing adalah pipa yang dimasukkan ke dalam sumber bor, di mana casing ini memiliki beberapa fungsi yang penting baik dalam pekerjaan boran atau drilling maupun dalam penyelesaian sumur atau completion. Casing ini merupakan komponen yang cukup mahal dan harus diperhitungkan dalam pekerjaan pemboran karena biasanya biaya untuk casing itu antara rata-rata 25% sampai dengan 30% dari keseluruhan biaya pemboran tersebut. Itu artinya sangat-sangat mahal. Lalu ada apa fungsi dari casing dan klasifikasinya? Nah, di sini tuh ada beberapa klasifikasi dari casing, itu ada 5. Pertama itu ada konduktor casing, surface casing, intermediate casing, production casing, dan terakhir itu ada liner. Yang pertama itu ada konduktor casing. Fungsinya adalah melindungi drill string dari air laut, dipasang dari platform hingga dasar laut. Yang ketiga itu ada pada onshore, fungsinya itu menutup formasi permukaan yang lebih runtuh seperti rawa-rawa, gambut, dan sebagainya. Dan untuk mencegah kontaminasi air tawar oleh lumpur pemboran, melengkapi sistem pengaliran lumpur untuk proyek pemboran selanjutnya. Yang kedua itu ada surface casing yang berfungsi menghindari gugurnya lubang pengaliran lumpur, melindungi lapisan air tawar dari pencemaran lumpur pemboran, menghindari lapisan pertekanan tinggi yang akan dijumpai selama pemboran. Lalu selanjutnya itu melengkapi sistem pengaliran lumpur sebagai tempat kedudukan BOP dan wellhead. Yang terakhir itu ada menyangga seluruh berat rangkaian casing berikutnya yang telah dimasukkan ke dalam sumur. Yang ketiga itu ada intermediate casing. Intermediate casing itu menutupi formasi garam, gypsum, formasi sel yang mudah runtuh, menutupi zona-zona bertekanan tinggi atau abnormal, lalu low circulation, dan zona yang mengandung fluida yang sangat korosif. Menghindari pipa terjepit pada saat pemboran formasi dengan interval yang terlalu panjang. Lalu yang keempat itu ada production casing. Itu menyekat antara lapisan produktif yang satu dengan lapisan produktif yang lainnya agar tidak saling berhubungan, yang berfungsi untuk melindungi alat-alat produksi yang terdapat di bawah permukaan seperti pompa dan sebagainya. Yang terakhir itu ada liner. Liner pada pokoknya mempunyai fungsi yang sama dengan production casing, tetapi enggak dipasang sampai permukaan. Liner merupakan selubung yang digantungkan kepada casing yang sudah terpasang, yang bertujuan untuk menghemat pemakaian casing. Slide itu ada jenis sambungan. Jenis sambungan itu ada 3. Itu ada round thread and coupling, buttress thread and coupling. Yang terakhir itu ada extreme line casing. Nah, yang kalian lihat di sini itu ada contoh gambar. Yang ini dari long round thread casing and coupling ini seperti ini. Yang kedua ini yang buttress seperti ini. Yang extreme line casing seperti ini, yang berbentuknya hampir mirip seperti trapesium. Next slide itu ada apa saja yang dibutuhkan sebagai pertimbangan dalam casing design. Ini ada 5 data yang dibutuhkan sebagai pertimbangan dalam casing design. Yang pertama itu tekanan pori atau pori pressure atau tekanan formasi. Lalu itu ada tekanan overburden. Ketiga itu ada tekanan rekahan atau gradien rekah.
Yang keempat itu well control. Yang kelima itu ada proyek tekanan informasi seperti itu. Next itu ada apa saja permasalahan di lapangan terkait caching, setting, depth. Sini ada 4 permasalahannya, yaitu ada loss circulation, yang kedua itu terjepitnya rangkaian caching, yang ketiga biaya caching yang meningkat, yang terakhir itu diameter sumur. Next, nah, sekarang kita ke bagian materi kedua itu hoisting. Kenapa? Itu ada ada pertanyaan pertama itu kenapa menara bor dan semua peralatan yang digunakan harus memenuhi syarat keselamatan kerja? Yang pertama itu mengurangi resiko bahaya dan kerugian. Yang kedua itu setiap dapat menimbulkan kecelakaan yang mengakibatkan kerugian yang besar. Terus yang terakhir itu melibatkan peralatan dan teknologi yang mahal. Itu contohnya. Yang pertanyaan kedua itu pada waktu itu dilakukan pergantian rantai drawalk. Hal ini dapat dilakukan dengan mesin drawalk dalam keadaan mati. Kedua itu mesin drawalk berjalan perlahan, dan kedua mesin drawalk berjalan normal. Pertanyaan ketiga adalah sebagai tool pusher atau posisi dalam melakukan pengawasan keselamatan kerja pada instalasi pemboran, maka yang harus dilakukan adalah yaitu dengan mengawasi secara langsung keamanan kerja tersebut di dalam melakukan pekerjaannya. Pertanyaan keempat itu apa yang dimaksudkan asset condition dalam lokasi pemboran? Gini, sektor perkembangan industri sekarang tuh dengan banyaknya proyek infrastruktur yang berjalan sehingga memiliki banyaknya risiko kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja merupakan suatu kejadian tak terduga yang tentunya tidak diharapkan. Kecelakaan kerja yang terjadi tentunya peristiwa yang merugikan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan safety leadership ketiga, kompetensi ketiga, pengetahuan ketiga, safe action, dan kondisi yang berkaitan dengan kecelakaan kerja pada sektor industri pengeboran dan minyak. Itu safe condition itu seperti itu contohnya. Pertanyaan keempat itu pada saat dilakukan pekerjaan memberikan pelumas pada front block, maka traveling block harus dalam kondisi seperti apa? Nah, traveling block ini harus dalam kondisi diam. Harus dalam kondisi diam. Itu pertanyaan ke-6. Jelaskan tugas dari rotary heater atau floorman. Tugas dari floorman itu dalam menangani peralatan pemboran baik yang akan dimasukkan atau dikeluarkan dalam lubang pemboran. Pertanyaan ke-7, salah satu tujuan diadakannya safety meeting periodik adalah untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan mencegah pekerja jika ada yang sakit, maka terlebih dahulu melakukan medical check up dan memberi obat atau medicine. Lalu selanjutnya tuh sini ada contoh komponen dari pemboran. Yang pertama itu ada menara. Ada menara mas itu yang digunakan untuk menempatkan peralatan pengeboran. Lalu gambar kedua itu bangunan yang menjadi dudukan menara bor. Ini dudukannya, ini menaranya nanti. Ini ada menaranya di atas. Lalu ini ada rig floor. Ini rig floor itu lantai yang ada di rig yang ditempatkan di atas struktur pemboran. Ini lalu ada
Gambar keempat, peralatan untuk menaik penunjukkan pipa dan menggerakkan rotary table. Lalu di sini ada sini tuh bagian menara yang dapat berpindah dan ditempatkannya sling atau kawat baja. Lalu gambar selanjutnya yang ini sistem kerja yang dipakai bersama katrol untuk mengangkat dan membedakan peralatan. Lalu gambar yang di bawah ini selanjutnya alat berbentuk kail besar. Yang ini kail besar ini. Kail besar. Bisa tempat swivel bergantung. Lalu yang terakhir itu ada kabel baja. Kabel baja. Kabel baja yang terpasang antara mesin karek katrol puncak dan kerekan. Lalu ada pertanyaan lagi. Apa itu tone mile? Dan fungsinya dalam sistem angkat adalah tone mile adalah sebuah rumus yang dimana menghitung terjadinya kehausan pada drilling line. Perhitungan tersebut sangat berpengaruh terhadap aktivitas pemboran dan work over well service atau WO atau WS. Sehingga perhitungan tone mile itu sendiri harus dilakukan dengan benar. Lalu selanjutnya itu ada apa yang dimaksud dengan cut-off program. Itu terjadinya kegagalan dalam melakukan pengobahan rig. Itu contohnya. Lalu hal apa saja yang harus dilakukan saat pengecekan rutin hoisting system, yaitu menyambung rangkaian string atau making connection merupakan kegiatan penyambungan berhubungan dengan proses penambahan sambungan baru pada drill pipe untuk penelusuran yang makin dalam. Lalu mengecek komponen-komponen pada saat sedang tidak dipakai. Selanjutnya itu mencabut dan menurunkan rangkaian string, trip out dan trip in. Lalu peralatan utama apa saja yang ada di lantai bor atau rig floor, yaitu ada mesin bor, ada pompa atau kompresor, ada stang bor, pipa casing, mata bor, seperti itu. Lalu lanjut ke materi yang ketiga, yang terakhir, yaitu bit. Apa sih itu bit? Apa definisi dari bit? Dalam operasi pengeboran yang diperlukan teknologi dipakai untuk membuat lubang tersebut adalah salah satu teknologi tersebut adalah pahat bor atau drilling bit atau bit. Merupakan alat penghancur batuan sehingga bisa membentuk lubang. Di sini ada cara kerja bit, itu menerima beban dan putaran dari drill string yang dapat menembus dan menghancur formasi yang mana nantinya cutting yang dihasilkan akan diangkat ke atas oleh lumpur pemboran hingga bit akan terus menembus dan menghancur formasi batuan baru secara terus-menerus. Proses yang berlangsung secara terus-menerus ini akan menghasilkan lubang atau sumur. Yang kedalaman itu bervariasi dan beberapa batuan juga pasti akan menggunakan drill bit yang berbeda-beda, bukan satu drill bit saja. Seperti itu. Lalu ada bagian-bagian penting dari bit, yaitu ada kurtur kon, ini ada bearing, ada nose friction bearing, ada friction bearing, ada ball bearing, yang buat seperti ini ada roller bearing.
Lalu di sini ada perbedaan dari mata bor dan atau jenis-jenis mata bor. Di sini ada drag bit seperti ini, seperti anak panah ujungnya. Lalu ada mild tooth ini atau steel tooth yang banyak yang bergerigi ini. Ada insert bit seperti ini, ada diamond bit, lalu ada polycrystalline diamond compact atau POC. Lalu ada macam-macam ukuran atau size bit untuk diamond bit dan mild tooth, yaitu nih, sini ada 6 derajat kali 2, 5/8 derajat, CK 571. Itu contohnya seperti yang kalian lihat di sini, itu ada diamond core bit yang ukuran 6 inci kali 2, 5/8 inci C400. Seperti ini ada 6 inci VN 300 seperti itu. Kalian bisa lihat di sini ukuran-ukurannya. Nah, lalu di sini ada studi kasus sistem angkat atau hoisting system. Itu ada 2 soal. Yang pertama ini ada program sumur seperti interval, konduktor, surface, intermediate liner, ukuran-ukurannya dari interval itu 0,65, surface 65 sampai 980, intermediate 980 sampai 3200, liner 3200 sampai 3600, gitu ya, seperti yang kalian sini. Pada data casingnya ini ada ukuran in, kontrolnya 20, surface 3/8, intermediate 95/8, ini nilai 7 untuk grade seperti ini, kali 55 yang konduktornya kali 5 94 lb atau feet. Terus kedalamannya 0 sampai 3600. Lalu densitas airnya. Lalu ukuran-ukuran drill string untuk pemboran trek 7 adalah ukuran diameter bitnya 8,5 in, ukuran nozzle-nya 20/32, dikurang 20/32, dikurang 20/32, terus WOB-nya 20.500 lb atau 80% WDC ke WOC. Ukuran DC-nya 6/4 inch, OD 2/13/6 inch. Lalu ukuran DP-nya 4,5 inch, OD 3.286. Terus datanya ukuran setbacknya 90 feet, ukuran fingerboardnya 83 feet, wind load area of pipe setback 353 feet per kubik, seperti itu. Lalu di sini ada data-data lain ini dari kecepatan pakan distring, efisiensi drawwalk, efisiensi frame over, safety factor sistem angkat, kecepatan angin, jumlah kabel body crown block, efisiensi block. Tuh. Di sini ada soal kedua itu kayak kedalaman apa yang diketahui itu kedalaman bor, lubang bor pada saat bit dimulai itu 10.000 feet yang sangat dalam. Terus ada harga bitnya 1.000 US dollar. Sewa per jamnya itu 500 US dollar. Sewa downhole motor atau rental THM atau per hari itu 5.000 US dollar. Waktu round trip itu 1 jam 1.000 feet. Atau waktu pemborannya 1 jam itu dapat 1.000 feet. Lalu ini ada penyelesaiannya itu yang dari soal pertama itu. Kalian lihat sini tuh. Ini hasil akhirnya tuh 82.703,056 lb. Yang kalian sini tuh. Lalu ini hasil akhirnya juga 127,692 lb. Itu juga nih 2.706,94 lb yang diketahui seperti ini. Empat nih
278,946, 146 lb. Yang nomor 5 nih. Yang nomor 6 horsepower-nya, terus ada ukuran wattnya itu ada 251.763,23 watt, yang sangat besar wattnya. Lalu ini ada penyelesaian soal nomor 2. Ini hasil akhirnya tuh 14.000 ganti bit. Nah, mungkin sampai sini presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan, tolong dimaafkan. Semoga harimu menyenangkan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.